Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pada kesempatan ini saya Astriani SPD akan menjelaskan uh, materi tentang kewirausahaan. Baik, sebelumnya kita akan membahas tentang kewirausahaan, yaitu tentang sejarah kewirausahaan. Ya, untuk sejarah kewirausahaan, konsep entrepreneurship ini atau dikenal dengan kewirausahaan mulai diperkenalkan pada abad ke-18 di Perancis oleh Richard Cantillon. Pada periode yang sama di Inggris juga sedang terjadi revolusi industri yang melibatkan sejumlah entrepreneur. Maksudnya adalah entrepreneur itu adalah pengusaha ya. Kemudian gagasan tersebut dibahas secara lebih mendalam oleh Joseph Schumpeter, seorang ahli ekonomi Jerman pada tahun 1911. Melalui teori pertumbuhan ekonomi dari Schumpeter, konsep entrepreneurship telah didudukkan pada posisi yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan. Pengertian entrepreneurship itu sendiri berkembang sejalan dengan evolusi pemikiran para ahli ekonomi dunia barat, kemudian menyebar ke negara-negara lain termasuk ke Indonesia. Di negara kita sendiri, konsep entrepreneurship tersebut dialih bahasakan sebagai kewiraswastawan atau kewirausahaan. Dari sejumlah definisi yang dikemukakan oleh para ahli, baik dalam maupun luar negeri, diketahui bahwa terdapat banyak keragaman definisi yang terjadi. Hal ini sangat mungkin karena konsep kewirausahawan itu sendiri merupakan konsep ilmu sosial yang bersifat dinamis dan akan selalu mengalami perubahan seiring dengan kemajuan yang dicapai oleh perkembangan ilmu itu sendiri. Nah, jadi dapat disimpulkan sejarah kewirausahaan itu sudah berkembang pada abad ke-18. Sampai dengan perkembangan zaman, sampai sekarang, kewirausahaan itu sering dikenal dengan wira swasta. Dan untuk Indonesia khususnya, yang lebih familiar adalah wirausaha atau wira swasta. Selanjutnya, pengertian kewirausaha atau kewirausahaan itu berarti pejuang yang gagah, luhur, berani, dan pantas menjadi teladan dalam bidang usaha. Maksud dari di sini, wirausaha itu berarti orangnya, orang yang gagah, luhur, berani, dan pantas menjadi teladan dalam bidang usaha, yang mampu memiliki keahlian dalam usahanya. Dengan kata lain, wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai sifat-sifat kewirausahaan. Jadi wirausahawan itu adalah orang yang memiliki ilmu, keberanian mengambil risiko, keutamaan kreativitas, dan keteladanan dalam menangani usaha atau perusahaan dengan berpijak pada kemauan dan kemampuan sendiri. Jadi telah dibahas sebelumnya bahwa memang wirausaha atau wira swasta itu istilah yang sama yang memiliki keahlian dalam berwirausaha. Wirausaha itu orangnya yang memiliki kemampuan kewirausahaan, yang yang berani mengambil risiko, keutamaan kreativitas atau memiliki kreativitas khusus, inovasi, berani menciptakan suatu hal yang berbeda dengan usaha yang lain sehingga menarik, dan keteladanan dalam menangani usaha atau perusahaan dengan berpijak pada kemampuan atau kemauan dia sendiri. Oke. Nah, dapat disimpulkan juga, kewirausahaan adalah suatu proses yang dinamis untuk meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan ini diciptakan oleh individu-individu yang berani mengambil risiko atas kekayaan, waktu, dan atau karir dalam menyediakan nilai suatu yang bernilai pada barang atau jasa sehingga menimbulkan penghasilan dari tindakan yang ia perbuat. Untuk menghasilkan barang dan jasa itu sendiri mungkin merupakan suatu produk atau jasa baru dan unik, atau mungkin juga tidak, tetapi nilai merupakan suatu yang mesti ditambah oleh para pengusaha dengan menjamin dan mengalokasikan sumber daya keahlian tertentu. Baik, untuk selanjutnya yaitu ciri dan cara wirausaha yang unggul. Sikap seorang wirausaha itu untuk memiliki sikap wirausaha yang unggul ada 5 dirangkum, yaitu yang pertama, berani mengambil risiko serta mampu memperhitungkan
dan berusaha menghindari resiko itu. 2. Selalu berupaya mencapai dan menghasilkan karya bakti yang lebih baik untuk kelangganan, pemilik, pemasok, tenaga kerja, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, antisipatif terhadap perubahan, akomodatif terhadap lingkungan. Keempat, kreatif mencari dan menciptakan peluang pasar dan meningkatkan produktivitas dan efisiensi, serta selalu berusaha meningkatkan keunggulan dan citra perusahaan melalui investasi baru di berbagai bidang ya. Nah, jadi itu ada 5 ciri dan cara wirausaha yang unggul, yang baik, yang bisa berhasil dalam melakukan usahanya. Oke, peran dan fungsi selaku inovator. Maksudnya di sini adalah inovator ini adalah orangnya, orang yang melakukan inovasi atau perubahan suatu produk sehingga memiliki nilai ya. Menurut Peter F. Drucker 1985 mengungkapkan bahwa peran pokok dari seorang wirausaha adalah melakukan inovasi. Menurutnya inovasi adalah alat spesifik wirausaha, suatu alat untuk memanfaatkan perubahan sebagai peluang bagi bisnis yang berbeda atau jasa yang berbeda. Dalam menjalankan perannya sebagai inovator, wirausaha secara sengaja mencari sumber inovasi, mencermati perubahan dan gejala yang menunjukkan adanya peluang untuk inovasi yang berhasil. Dan mereka berusaha mengetahui serta menerapkan prinsip inovasi yang dijadikan sebagai inti pokok disiplin, yaitu menganalisis peluang dalam melakukan inovasi yang bertujuan dan sistematis. Seorang wirausaha juga memulai dengan menganalisis peluang atau kesempatan yang ada, konseptual dan perseptual. Karena inovasi bersifat konseptual dan perseptual, maka seorang wirausaha itu sendiri. Yang kedua yaitu peran dan fungsi selaku penanggung risiko. Menurut Meredith 1996 mengungkapkan bahwa para wirausaha merupakan pengambil risiko yang sudah diperhitungkan. Jadi wirausaha ini dia berani mengambil resiko atau akan menanggung resiko dari hasil keputusannya, tetapi dia sudah memperhitungkan bagaimana resikonya jika dia gagal mengambil keputusan tersebut. Karena seorang wirausaha ini memiliki kemampuan khusus, yaitu dapat menghadapi atau melewati tantangan-tantangan dari usaha yang dia lakukan. Wirausaha juga menghindari situasi berisiko rendah karena tidak ada tantangannya dan menjauhi situasi risiko tinggi karena mereka ingin berhasil. Para wirausaha berperan sebagai pengambil risiko. Mereka yang realistics, yaitu suatu situasi yang beresiko dan menantang tetapi dapat dicapai. Mereka mendapatkan kepuasan besar dan melaksanakan tugas-tugas yang sukar dengan menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka punya. Nah, jadi seorang wirausaha itu dia adalah merupakan peran dan fungsi selaku penanggung resiko, orang yang menanggung resiko dari hasil keputusan yang dia ambil. Dan yang ketiga, peran dan fungsi kewirausahaan itu adalah selaku pemimpin. Nah, wirausaha adalah berperan selaku pimpinan. Maksud dari pimpinannya itu adalah menurut Robert L. Swigert dalam Cousett dan Posner 1986 yang sukses membawa Colorgen Corporation di Amerika. Salah satu tugas utama wira swasta dalam perannya sebagai pemimpin adalah to create a vision. Selaku pemimpin, dia akan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada, termasuk orang-orang yang bekerja untuk organisasinya ke arah tertentu. Dalam situasi persaingan yang semakin tajam dan adanya gelombang perubahan yang semakin unpredictable, keharusan mereka suatu visi yang jelas merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Melihat kecenderungan sekarang, keharusan memiliki visi dan misi ini tidak hanya dirasakan oleh lembaga-lembaga mistis yang profit-oriented, tetapi juga dirasakan oleh organisasi-organisasi pemerintah, rumah sakit, yayasan, dan lembaga pelayanan sosial lainnya, serta lembaga pendidikan. Nah, untuk visi itu sendiri adalah suatu gambaran mental tentang keadaan dan kemungkinan masa depan yang diharapkan.
dari suatu organisasi selaku pemimpin. Seorang wirausaha juga memiliki peran. Yang pertama, menjelaskan hasil apa yang dituntut, memastikan bahwa setiap orang memahami perannya, memahami bagaimana kesesuaian setiap tugas tertentu dalam organisasi dan tujuannya, merencanakan bagaimana tugas itu harus dilaksanakan, menentukan sumber daya yang dibutuhkan, mengalokasikan setiap sumber daya yang sesuai, dan memastikan bahwa proses dan struktur organisasi sesuai dengan tugas tertentu. Baik, untuk selanjutnya yaitu peran dan fungsi selaku pengambil keputusan. Di sini merupakan salah satu peran dan fungsi kewirausahaan itu sendiri adalah setiap kewirausahaan harus melakukan peran sebagai pengambil keputusan dalam situasi pekerjaan yang bagaimanapun. Maksud di sini adalah untuk kewirausahaan itu atau wirausahawan harus berani mengambil keputusan dan otomatis dia berani mengambil resiko dari keputusan yang telah diambilnya. Nah, menurut Peregit mengungkapkan bahwa seorang wirausaha harus kreatif, terutama dalam mengambil keputusan. Ini merupakan salah satu keahlian yang dimiliki kewirausahaan, yang dapat mengambil keputusan dengan bijak dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau usaha yang dijalaninya. Dia juga menyarankan agar setiap wirausahaan harus punya percaya diri yang tangguh dan yakin dalam membuat keputusan-keputusan yang tepat. Peran dan kemampuan membuat keputusan inilah yang membedakan seorang kewirausahaan dari yang lain. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.